Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana wa liwalidina wa liman 'allamana wa ahsana ilaina. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim An-Namirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan dan mencurahkan nikmat yang begitu mahal, yang selalu melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, baik nikmat yang zahir, yang tampak, maupun nikmat yang batin, nikmat yang tidak tampak. Kita diberikan tasawur, kita diberikan niat yang baik untuk menuju hal-hal yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa hal tersebut kita akan rasanya berat sekali untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi suatu kebaikan-kebaikan, rasanya berat sekali. Sehingga kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan langkah kaki kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan, khususnya dalam berthalabul ilmi, ya. Sebab kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sesungguhnya jalan pintas untuk mudah menggapai surganya Allah adalah dengan berthalabul ilmi. Mengapa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan hadir di majelis ilmu, ini merupakan jalan pintas kita atau jalan mudah kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan terbaik sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita contoh, kita teladani, kita ikuti, dan kita bersalawat kepadanya dengan satu harapan kita akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin, jamaah Majelis Ta'lim An-Namirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji salah satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu al-muraqabah,
Al-muraqabah dari kata raqaba yuraqibu, yaitu mengawasi, ya. Al-muraqabah berarti merasa diawasi, yaitu seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang dia lakukan sehari-harinya. Seorang muslim harus di dalam hatinya ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha menjaga image-nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang di muraqabah, ya. Kalau di Arab Saudi itu ada CCTV, itu ada tulisan muraqabahnya juga, yaitu diawasi oleh hadal makan muraqabatun bil kamera. Tempat ini diawasi oleh kamera. Ketika seseorang ada kamera yang melihat atau mengarah ke dirinya, lalu dia sadar ada kamera, ya, maka dia akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang akan ketahuan, ya. Ketika di suatu tempat ada kamera yang menyorot kepada diri kita, pasti kita tidak akan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah ini ada beberapa dalil, ya, dari Al-Qur'an maupun dari hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya muraqabah yang pertama disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-219. Surat Asy-Syu'ara, ya, itu adalah surat yang ke-26, ya. Ayatnya ayat yang ke-219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaghaka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allahumma hamdana bil Quran. Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat dan memperhatikanmu saat engkau dalam keadaan berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, begitu juga saat engkau sedang dalam keadaan bersujud, dialah Allah selalu melihat dan mengawasimu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini diturunkan saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang galau, ya. Jadi suatu kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang resah, kemudian bimbang, kemudian tidak tahu, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Kalau di dalam kamus sedang galau artinya perasaan bingung, gundah, resah atau tidak tenang, ya, karena pikiran sedang tidak baik-baik, biasanya disebabkan oleh masalah perasaan, kemudian pilihan hidup atau konflik batin, ya. Jadi Rasulullah SAW sedang dalam keadaan seperti itu, ya, bingung, kemudian gundah, resah, dan tidak tenang hati. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa, ya. Beliau bukanlah malaikat, ya, yang tidak tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa gundah, ya. Beliau beberapa kali pernah merasakan gundah, gulana, kemudian resah dan tidak tenang.
Lalu pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya, sholat dalam keadaan berdiri, kemudian sujud, tetapi beliau dalam keadaan tidak fokus dengan apa yang sedang beliau lakukan, dan beliau sedang dalam keadaan resah, ya. Jadi manusiawi ketika ada masalah kadang-kadang masih terbawa ketika sedang sholat, ya, permasalahan tersebut, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya. Ayat ini turun untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Maha melihat pergerakanmu di antara orang-orang yang bersujud. Ya, artinya dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan bersujud, Allah Subhanahu wa taala selalu memantau dan melihatmu, wahai Muhammad. Maka janganlah engkau merasa gelisah, karena setiap yang engkau lakukan itu adalah dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah menunjukkan kemuliaan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bukan dari golongan kaum musyrikin, melainkan beliau dari golongan yang paling mulia, golongan keturunan yang paling baik di antara nasab-nasab yang baik. Beliau adalah nasab yang terbaik, yaitu dari Abdullah dan Abdul Muthalib sampai ke atas-atasnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, ya, dan mengetahui keadaan hamba-hambanya. Jadi ketika kita sedang sholat, maka perlu sekali untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat yang kita lakukan ada rasanya, ya. Mengapa seseorang bisa melaksanakan sholat, ya, tetapi hanya sekedar gerakan, tetapi tidak ada rasanya? Sebab dia tidak menghadirkan rasa muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sholatnya cepat, ya. Ada sebagian orang sholatnya cepat, ya. Padahal apa? Padahal sholat ini adalah ibadah yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilakukan dalam setiap harinya 5 waktu, ya. Ketika seseorang sholat tetapi dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan sholat ini menjadi sesuatu yang memberatkan baginya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang berikutnya yaitu di dalam surat Al-Hadid, surat yang berada di juz 29, ya, surat Al-Hadid, ayat yang ke surat Al-Hadid surat 57 ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, ya. Ayat ini dikomentari oleh para mufassirin dan para ulama bahwasanya yang dimaksud kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bukanlah kebersamaan fisiknya, ya. Artinya jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita selalu bersama dengan Allah. Allah selalu membersamai kita, bukan kemudian fisiknya Allah Subhanahu wa taala atau zatnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, tetapi apa? Yang dimaksud adalah ilmu dan pengawasannya yang selalu meliputi dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika kita di kamar mandi, ya,
itu kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Ketika kita berada bahkan di dalam surat Al-An'am itu disebutkan kita berada fi zulumatil bahri, fi zulumatil ardi wala raddu wala yabsin illa fi kitabim mubin. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya, Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam kegelapan. Ya, kegelapan yang berlapis-lapis. Yang pertama, kegelapan malam, yang kedua, kegelapan bawah laut, yang ketiga, kegelapan di dalam perut ikan. Ya. Nah, kegelapan yang luar biasa gelapnya dan pekat sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Nah, pada saat itu fanada fi dzulumat, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sungguh kami aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi Yunus alaihissalam. Maksudnya Allah membersamai dalam ilmu dan pengawasannya. Ya, jadi Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada, baik itu kita berada di dalam tempat yang tertutup sekalipun, maupun kita berada di tempat yang segelap apapun, kita akan berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya Nabi Yunus langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi ya, dan Maha menyertai hamba-hambanya ya. Maka ketika kita dalam keadaan terhimpit, ini doa Nabi Yunus ini bisa kita amalkan ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi ya, Nabi Yunus seperti itu. Artinya di dalam perut sudah pasrah, di dalam perut ikan paus itu sudah tidak ada harapan ya, tidak ada harapan untuk bisa keluar lagi ya. Kalau keluar, katakanlah bisa keluar dari perut ikan paus itu. Nah, sementara berada di kedalaman yang sangat dalam ya. Bahkan di dalam ilmu laut itu semakin dalam, semakin tekanannya semakin besar, semakin berat. Ketika seseorang keluar dari kapal selam gitu, keluar dari kapal selam di dalam kedalaman yang sangat dalam, keluar dia bisa-bisa langsung pecah ya, pembuluh darahnya, dia bisa langsung meninggal ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus, kemudian sudah tidak ada harapan selamat lagi, tetapi beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hingga kemudian ikan itu naik ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala naik, dan kemudian ikan tersebut menuju ke pantai, lalu kemudian memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, dan selamatlah beliau. Ya, apalagi kalau permasalahan kita yang jauh lebih mudah daripada Nabi Yunus. Nabi Yunus saja yang sudah hampir tidak ada harapan itu bisa ada jalan dimudahkan oleh Allah, apalagi permasalahan-permasalahan kita yang mungkin lebih mudah daripada permasalahan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat ini menunjukkan bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu menyertai kita, baik kita dalam keadaan susah maupun senang ya, di tempat ramai maupun tempat sepi, yaitu selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat
Ali Imran ya, ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai', tidak tersembunyi terhadapnya, tidak tersembunyi di hadapannya syai'un, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama, baik itu yang ada di bumi maupun semua yang ada di langit, itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya asal sudah beda ruangan sudah tersembunyi, ya kita tidak bisa menjangkaunya. Yang berada di bawah tanah ini ada berapa semut, kita tidak ada yang mengetahui. Yang ada di atas sini ada burung apa enggak, kita tidak bisa mengetahui, tersembunyi, dan mata kita terbatas hanya bisa melihat apa yang ada di hadapan. Ketika ada pembatas sudah tersembunyi, gaib. Tetapi tidak ada yang gaib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau itu yang ada di perut bumi, bahkan seluruh planet, seluruh galaksi ya, bahkan yang jauh lebih besar dari galaksi, itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut yang berada di bawah batu di kegelapan malam, ada berapa jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu. Bahkan jumlah air laut ada berapa tetes, ya itu Allah mengetahuinya ya. Kalau kita satu gelas ini saja terkadang kita nggak bisa mengira ini ada berapa tetes ya. Tapi air laut yang seluas samudra itu Allah mengetahui ada berapa banyaknya. Karena apa? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma fi qulubikum, bahkan apapun yang ada di dalam hati kita semua, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dalam hati kita ada yang mengatakan menyatakan hati kita ada yang sedih ya, hati kita di antara kita ada yang bahagia ya. Kelihatannya Bapak dan Ibu sekalian wajahnya bahagia semua. Amin. Tetapi isi hatinya wallahu alam ya. Tidak ada yang mengetahui. Bisa jadi mulutnya sumringah, senyum, tetapi hatinya sedang menangis ya. Ada orang yang pandai sekali menyembunyikan kesedihannya, dia tetap tersenyum. Dia pandai sekali menyembunyikan kepanikannya, pandai sekali mengatur suasananya. Jadi orang tidak mengira kalau dia itu sedang takut, ya, tetapi dia tetap tersenyum, ya. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu sekali kita untuk terus ya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang ada dalam hati kalian, ma fi anfusikum aw tukhfuhu, yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisapnya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian para sahabat protes atau merasa keberatan. Ya Rasulullah, masa semua yang ada dalam hati kita akan dihisap? Ya. Kemudian turunlah ayat berikutnya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir.
Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hanya kepadamulah kami akan dikembalikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ini dia. Ayat ini menghapus yang sebelumnya, karena yang sebelumnya menyatakan semua yang ada di dalam hati maupun yang kita tampakkan akan dihisap oleh Allah. Para sahabat merasa keberatan, ya, masa yang di dalam hati akan dihisap juga, akan dipertanggungjawabkan, padahal kita sulit untuk kadang-kadang mengendalikan apa yang ada dalam hati kita, ya. Lalu kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah turunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum, nafsan atau jiwa, kecuali sesuai kemampuannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka yang telah mereka lakukan, ya, mereka akan diberikan pahala, wa 'alaiha maktasabat, dan bagi mereka dosa apabila mereka melakukan perbuatan dosa, ya. Artinya kalau masih berada di dalam hati tidak dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis arba'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ya anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan, ya, dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum seorang hamba selagi itu masih berada di dalam hati, kecuali sesuatu itu sudah terucap dan terlakukan dengan anggota badannya. Misalnya kita suudzon kepada orang lain, ya. Kira-kira suudzon itu boleh nggak, Bu? Nah ini dia. Kira-kira suudzon boleh nggak, Bapak? Ya. Untuk jaga-jaga, untuk waspada. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Nah, lantas apakah kemudian kita kalau berprasangka buruk kepada seseorang, apakah kemudian dosa? Kembali kepada hadis tadi. Selagi masih berada di dalam hati, ya, tidak terucap dan tidak realisasi dengan anggota tubuh kita, maka aman, ya, nggak berdosa. Karena kebanyakan orang kalau sudah suudzon, banyak yang dikeluarkan dengan lisannya, entah itu diceritakan ke orang, ya, entah itu ditindaklanjuti dengan cari-cari kesalahan. Maka ayat setelahnya wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Bermula dari suudzon, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari suudzon itu ada yang hasilnya ujungnya itu berdosa, ya, kalau dia sampai dikeluarkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota tubuh kita. Tetapi selagi masih ada dalam hati, ya, untuk berjaga-jaga saja tidak apa-apa, ya. Artinya, ya, dalam hati kita pasti suudzon, ya, pasti suudzon. Ketemu orang baru pasti bawaannya suudzon. Sebetulnya lebih tepatnya bukan suudzon mungkin, ya, lebih tepatnya adalah kewaspadaan, ya. Kita kenal dengan karyawan baru, ya, misalnya bapak-bapak sebagai bos, ya, punya karyawan baru, pasti ada pertanyaan-pertanyaan, ya, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam benak bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, yang menilai orang ini sepertinya
masih belum saya percaya, ya. Karena masih pertama kali bertemu, pasti seseorang itu menaruh kecurigaan, ya. Ini pasti ada maunya, ya. Kalau masih berada dalam hati, tidak dihitung sebagai dosa. Tetapi ketika mulai diucapkan kepada orang lain, kemudian kita tembak orangnya, maksudnya kita omongkan di depan orangnya, ya, kamu terlambat, misalnya terlambat bekerja, atau misalnya dia kelihatannya kerjanya tidak semangat, ya, kamu pasti pakai narkoba, ya. Nah, kalau sudah diucapkan seperti itu, nah berarti itu termasuknya dosa. Mengapa? Karena ya jatuhnya menyakiti hati orang lain. Tetapi kalau masih ada di dalam hati, masih bertanya-tanya, ini kenapa ini orang kok kerjanya tidak semangat? Apakah dia ada masalah atau apa dan lain sebagainya? Maka yang harus kita lakukan pertama adalah fatabayyanu, kita melakukan tabayun, ya, kita mencari kebenaran yang ada. Apakah orang itu benar-benar ya memakai sesuatu, ataukah dia dalam keadaan ada kondisi-kondisi tertentu yang dia tidak bisa ya mengendalikannya, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah apa yang ada di muka bumi maupun apa yang ada di langit, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi satupun, ya. Bahkan ada berapa butir pasir di pantai, di gurun, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali. Dan tidak terhitung, dan tidak ada yang bisa mengukur kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, ya. Surat Al-Fajr ayat yang ke-14. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada kaum yang durhaka seperti Ad, Samud, dan Fir'aun. Mereka merasa kuat dan sombong, padahal Allah selalu mengintai dan akan mengazab mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dahulu pernah hidup bangsa yang sangat besar, yaitu Ad, Samud, dan kaumnya Fir'aun. Mereka adalah manusia yang punya peradaban yang luar biasa, ya. Dan hari ini sebagian manusia, sebagian dari kita menganggap bahwasanya kita adalah berada di penghujung kehidupan, yang mana peradaban kita jauh lebih maju daripada mereka. Ternyata tidak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap bahwasanya peradaban itu hanya dengan kemajuan teknologi, hanya dengan kemajuan ada teknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Padahal peradaban-peradaban umat terdahulu lebih maju dibandingkan zaman kita. Di zaman dahulu mereka bisa membangun suatu bangunan yang sangat kokoh, yang sampai saat ini masih berdiri. Di antaranya adalah piramid, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang sudah pernah ke Mesir? Nah, itu batu-batunya luar biasa kokoh, ya. Bahkan sudah ditempa dengan badai, hujan, dan lain sebagainya, tetap berdiri kokoh. Sudah ribuan tahun, ya. Ribuan tahun bangunan itu tetap berdiri kokoh, bahkan ada pintu masuknya. Kemudian di sebagian tempat juga ada, ya, tempat-tempat yang
bangunan orang-orang terdahulu kaum 'Ad dan Samud itu masih berdiri kokoh dan masih terjaga sampai sekarang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah peradaban yang dibangun oleh manusia saat ini, ya, yang kita hidup di zamannya, apakah 1000 tahun lagi masih ada atau tidak? Ya, misalnya Monas, ya. Monas itu kan kalau tidak salah belum ada 100 tahun ya. Dibangun di zaman Pak Karno ya Pak ya. Dari tahun 1940, katakanlah Soekarno jadi presidennya 1949 misalnya. Ya, baru dari tahun segitu. Sekarang masih 2025. Berarti kalau 2049 barulah 100 tahun. Nah, itu belum ada 100 tahun, ya. Tetapi bangunan-bangunan umat terdahulu sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun dan masih berdiri kokoh sampai saat ini. Nah, mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah orang-orang yang kuat luar biasa, tapi sayang mereka sombong, ya. Mereka sombong. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna rabbaka labil mirsad." Tuhanmu Maha mengawasi, Tuhanmu Maha mengetahui kesombongan kalian, ya. Yang kalian sombongkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala membalas kesombongan mereka. Dan semua yang sombong semuanya sudah berada di bawah bumi. Fir'aun kurang sombong apa? Ya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Dia tidak puas dengan dirinya yang mengaku sebagai raja yang paling tinggi, tetapi dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia saat ini sudah mati. Dan 100 tahun lagi bisa jadi kita, ya, bukan bisa jadi, pasti 100 tahun lagi manusia yang berada di muka bumi ini sudah pasti berada di bawah tanah, ya. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia yang akan kekal di muka bumi ini, semua di bawah kekuasaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang hanya tetap kekal adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai manusia, kita marilah tetap menjaga diri kita dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi seperti kaum-kaum terdahulu yang mana mereka berperilaku sombong dan menentang Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ghafir 1 2 3 4, surat Ghafir ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir, ya. Surat Ghafir itu nama lainnya adalah surat Al-Mu'min, yaitu surat yang ke-40. Surat yang ke-40 ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ayat ini tidak ada asbabun nuzulnya, tetapi ayat ini memberikan pelajaran bahwa Allah mengetahui segala rahasia manusia, bahkan pandangan mata yang curang. Ada orang yang bermain mata, ya. Ketika orang yang sedang berhadapannya tidak melihatnya, dia bermain mata dengan orang yang berada di kejauhan. Artinya mata yang harusnya mata itu tidak berbuat seperti itu, tetapi dia malah bermain mata, itu Allah Maha mengetahuinya. Sedetail itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala
Itu semuanya, bahkan permainan mata yang dilakukan oleh seseorang untuk berkhianat itu diketahui oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat tentang muraqabah ini banyak sekali yang menunjukkan kemaha kuasaan Allah atas pengawasan terhadap hamba-hambanya. Itu banyak sekali. Innallaha sami'um basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah maha mengawasi hamba-hambanya. Banyak sekali, ya. Intinya adalah, kesimpulannya, ayat-ayat tersebut ya menjelaskan bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha mengawasi segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka dari itu, sebagai seorang muslim harus selalu merasa diawasi atau muraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berbuat dosa secara tersembunyi karena Allah tetap melihatnya, ya. Ketika seseorang sembunyi melakukan perbuatan dosa, ya dia sembunyinya dari manusia, tetapi dia tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan keyakinan ini sebagai keyakinan dasar, ya, untuk ikhlas dalam beramal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan satu hadis saja, yang mana hadis ini cukup masyhur, kita sering dengar, yaitu kisah tentang Umar bin Khattab, ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan pada suatu ketika, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, datanglah seseorang, bayadus siyab syadidus sawadis sya'ar, yang mana orang ini baru datang dengan pakaian yang putih bersih, dengan rambut yang hitam. La yura alaihi atharus safar. Orang ini baru datang, tidak ada tanda-tanda dari jauh, ya. Seperti orang dekat, ya. Artinya kalau orang jauh kan dia biasanya kena debu, kemudian rambutnya tidak rapi. Tetapi ini seperti orang samping sekitar gitu, ya. Dia bajunya putih bersih, kemudian rambutnya hitam. Jalasa ila Nabi SAW. Orang ini, sosok yang baru datang ini, langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah sedang di masjid bersama para sahabat, langsung duduk di hadapan Rasulullah. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lututnya ditempelkan kepada lutut Rasulullah SAW. Berarti, ya, lututnya seperti ini. Ini lutut Rasulullah, ini lutut orang tersebut, ya. Apakah duduknya bersila atau duduk seperti apa namanya, iftirash, wallahu alam. Intinya sama-sama bertemu lututnya. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lututnya ketemu dengan lutut Rasulullah. Berarti duduknya cukup dekat. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan tangannya di atas, ya, paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Saking dekatnya, ya, meminta sesuatu, ya. Tolong, seperti orang meminta tolong gitu. Tetapi ini bukan meminta tolong, tetapi apa yang dikatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dia bertanya, tolong ajarkan aku apa itu Islam, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah syahadat, kemudian engkau mendirikan sholat, kemudian engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau berhaji apabila engkau mampu melakukannya. Kemudian dia mengatakan, shadaqta, benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat menjadi bingung. Dia bertanya tetapi dia sendiri yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirnya anil iman, ya, beritahukan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iman adalah engkau yakin dan beriman bahwa percaya kepada Allah, Rasulnya, Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, ya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
Kemudian orang ini mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Lalu para sahabat bingung, ya. Setelah itu dia bertanya lagi, "Ma huwal ihsan?" "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu ihsan." Nah, ini dia. Ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini tentang ihsan, ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan, engkau beribadah kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sedang sholat misalnya, Pak. Kita sedang sholat, kita sambil membayangkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang susah, ya, karena kita takutnya kebayang yang aneh-aneh gitu, ya. Bayangin melihat Allah, nanti yang muncul wajah-wajah aneh lagi. Nah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa membayangkan melihat Allah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi dan melihatmu, ya. Atau mudahnya gini aja, Pak. Kita sedang sholat, ya. Bayangin aja ada 10 kamera yang menyorot diri kita. Kira-kira sholat kita akan asal-asalan atau bagus gitu, ya? Bagus, ya. Masa nanti dilihat kamera jelek betul kan? Kemudian sambil ngantuk lagi, sambil ngantuk terus garuk-garuk terus, ya. Kemudian banyak gerakan-gerakan yang tidak penting, ya. Kemudian rukuknya asal-asalan, sekenanya. Kemudian gerakannya cepat, ya. Sholatnya nggak khusyuk gitu, ya. Nah, ketika kita sholat dalam keadaan disorot oleh kamera, misalnya kameranya ada 10, ya, dari depan 1, dari belakang 1, dari samping 1, kiri 1, ya, berarti sudah 1, 2, 3, 4, ya. Di atas, dari samping sana, ya. Nah, kira-kira kita akan benar-benar sholatnya ataukah tidak? Nah, ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadikan ibadah kita dinilai sebagai ibadah yang ihsan, yaitu ibadah yang tingkatannya itu adalah orang yang baik dalam ibadahnya. Ihsan itu artinya orang yang melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena pasti kalau orang diawasi pasti akan melakukan sebaik-baiknya. Maka itulah yang disebut dengan ihsan. Ya. Kita bersedekah, ya. Kita bersedekah, kira-kira kalau ada, ya, ada kamera yang memperlihatkannya, apakah uang yang kita sedekahkan kira-kira uang yang bagus atau yang jelek? Ya. Ada sebagian orang yang mau infak itu cari yang agak lecek, ya. Ya. Nah, ini dia. Ini permasalahan yang terkadang sebagian di antara kaum muslimin masih seperti itu. Padahal ketika seseorang mau sedekah, keluarkanlah yang terbaik, yang paling bagus, ya. Kalau bisa yang paling merah, ya. Ya, kalau bisa, tetapi kalau banyak keperluan, ya jangan yang merah, nanti nggak bisa beli sayur, ya. Ibu-ibu, ya, mau beli sayur nanti nggak habis karena disedekahin, ya. Tetap yang paling penting adalah dipenuhi dulu kebutuhan sehari-hari. Dinar atau uang yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau berikan untuk jihad di jalan Allah, dinar yang engkau berikan untuk orang-orang fakir dan miskin, itu adalah baik. Tetapi dinarun anfaqta li ahlika khairum min dzalika kulliha. Tetapi dinar atau uang yang engkau berikan kepada keluargamu, itulah yang lebih baik dari semuanya. Artinya apa? Artinya penuhi dulu, ya, untuk keluarga. Jangan sampai,
di sini kelaparan, di sana kelaparan, kemudian kita memberikan yang di luar, ya. Yang paling baik adalah memberikan kepada keluarga yang terdekat. Kalau sudah tidak kelaparan, barulah kita infakkan untuk orang-orang yang masih kelaparan di luar sana. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinfak, infakkanlah yang terbaik, ya. Nah, kalau kita mau bayar parkir, baru ambil duit yang paling jelek. Kenapa? Karena banyak parkir liar, ya. Apalagi sudah ada tulisannya parkir gratis, kok tetap ada tukang parkir? Wah, tak cari yang paling jelek nih. Jadi kadang-kadang merasa tidak ikhlas gitu. Sudah ada tulisan parkir gratis, tetapi masih dijagain tukang parkir. Ya sudah, saya cari duit yang paling jelek nih Pak. Ya. Tetapi kalau mau infak, mau ada kenceleng berjalan atau kotak infak berjalan, atau kita mau berikan fisabilillah, beri yang terbaik. Karena itulah yang akan kita dapatkan hasilnya. Yang kita sedekahkan yang terbaik akan kita berikan, akan kita terima juga hasilnya yang terbaik. Tetapi ketika kita memberikan yang rusak, yang tidak berguna, maka kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seperti kisah anak Adam, dua anak Adam yang satunya memberikan yang terbaik, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satunya memberikan yang sudah rusak, yang sudah tidak bisa digunakan, ya maka hasilnya juga dia tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada nilainya. Ya, kalau ada nilainya maka diterima oleh Allah, tetapi kalau tidak ada nilainya maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima dari yang baik-baik saja. Kalau kita memberikan yang tidak baik, maka Allah tidak akan menerimanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa ayat dan hadis tentang pentingnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang pertama tadi yang kita sebutkan, kita akan hilang rasa sedih kita. Kita akan hilang rasa gundah gulana kita. Karena apa? Karena kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada rasa kita kehilangan sesuatu, terkadang kita merasa sedih, bingung, gundah gulana, tidak tahu sebabnya apa. Tetapi setelah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa Allah mengawasi kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, mengingat bahwa Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu menyayangi kita, maka gundah gulana, galau dan bimbang kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita selalu meyakini bahwa Allah selalu membersamai kita dimanapun kita berada, ya. Mau kita di tempat ramai, mau kita di tempat sepi, bahkan kita berada di kegelapan malam di dalam laut ditelan ikan paus seperti yang dialami oleh Nabi Yunus sekalipun, Allah selalu membersamainya. Maka jangan sampai putus berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Sudah hafal pasti ibu-ibu ya? Ibu-ibu pasti sudah hafal. Bapak-bapak jangan ditanya, pasti lebih hafal. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga yang sudah disampaikan ini dari beberapa ayat dan beberapa hadis bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Gadai ya. Ya. Gadai itu adalah sesuatu jaminan ya. Ketika kita berhutang, maka kita gadaikan apa yang kita miliki. Katakanlah kita menggadaikan sertifikat gitu ya, ataukah kita menggadaikan biasanya apa Pak? Berlian, emas dan lain sebagainya. Kita gadaikan. Nah, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Pada satu ketika Rasulullah SAW benar-benar kehabisan apa yang beliau miliki selama ini. Harta beliau benar-benar sudah habis. Tetapi beliau membutuhkan makan, ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau berhutang, ya, berhutang kepada seorang Yahudi, berhutang makanan kepada orang Yahudi, dan nanti beliau akan bayar, tetapi dengan satu jaminan, ya, karena kan hutang itu lebih diperkuat dan lebih meyakinkan kalau dengan adanya jaminan yang ditinggalkan atau digadaikan. Maka Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Nah, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apakah diperbolehkan? Boleh ketika seseorang ingin berhutang, lalu dia menggadaikan sesuatu di tempat dia pinjam uang tersebut atau pinjam apalah. Nah, dalam ketentuannya ketika suatu saat pas waktunya pembayaran, ya, barang tersebut dikembalikan, kita ambil lagi. Saya taruh barang saya di pegadaian, kemudian ketika saya sudah bisa bayar, barang saya ambil lagi, ya. Tetapi ketika saya tidak mampu membayar, saya bilang ke orang yang saya gadaikan, silakan ini dijual, ya, kemudian uangnya, ya, yang senilai saya berhutang diambil, sisanya dikembalikan ke saya. Itu ketentuannya seperti itu. Ada sebagian yang ketika itu digadaikan, ya, berarti ketika nggak bisa membayar seluruhnya dia ambil, tidak betul, ya. Ketika memang dia hutangnya hanya 1 juta atau hutangnya hanya 30 juta, sedangkan harga sertifikat itu, harga tanah itu 50 juta, maka dijual dulu, ya, tanah tersebut dan beserta sertifikatnya, ya, dapatlah 50 juta, maka 30 jutanya untuk bayar, ya, utangnya, yang 20 jutanya itu hak miliknya, milik si orang yang punya hutang itu. Jadi tetap harus dibayarkan sesuai dengan hutangnya. Jadi tidak semuanya kemudian menjadi milik orang yang menerima gadai tersebut. Nah, itu diperbolehkan ketika kita berhutang dengan menggadaikan sesuatu sebagai jaminan, sebagai penguat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Apabila kita dalam keadaan tidak ada saksi, tidak ada saksi, tidak ada yang menuliskan, kita mau berhutang, maka cukup dengan jaminan saja. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Tatkala sudah selesai urusannya, amina ba'dukum, saling percaya, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka setelah selesai dibayarkan, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, kembalikanlah barang yang dia gadaikan tersebut. Wal yattaqillaha rabbah, dan bertakwalah kepada Allah, yang Allah adalah Tuhan kalian. Wala taktumus syahadah. Jadi diperbolehkan kita menggadaikan sesuatu sebagai jaminan. Tapi kan prakteknya ada semacam kayak
Oh, ada bunganya ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau tidak ada bunganya aman, maka dia halal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika berlaku bunga atau denda, ya, dan lain sebagainya, misalnya bulan atau telat bayar, maka dia akan terkena denda, ya. Nah, denda itu adalah sebagai yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang riba. Ya, denda itu adalah termasuk riba. Kenapa? Karena ada keuntungan. Orang belum bisa membayar, ya seharusnya kalau dia nggak bisa membayar, diminta saja. Ini tak jual ya tak jual. Setelah itu nanti baru tak ambil duit yang kamu hutang, kemudian sisanya saya berikan kepadamu. Jangan malah dikasih denda, ya. Karena apa? Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa riba. Segala pinjam meminjam yang ada keuntungannya, maka itulah riba. Ya. Tidak boleh. Kalau masih ada denda-dendanya, ya berarti tidak boleh. Ya, makanya kita cari teman kita yang sudah ngaji, kita bermuamalah dengannya. Karena kalau bermuamalahnya dengan orang yang belum ngaji, pasti biasanya ada riba-ribanya, ya. Makanya kita cari baitul mal yang benar-benar bebas dari riba. Kemudian cari sahabat kita yang dia itu orang kaya yang mau meminjamkan uangnya, ya, dan dia sudah ngaji, insya Allah bebas riba. Tetapi kalau kita bermuamalah dengan lembaga-lembaga yang mereka orientasinya memang dunia atau keuntungan semata, ya pasti nanti ujung-ujungnya riba, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Oh, silakan. Baik, itu ya Pak, 2 ya pertanyaannya. Bagaimana hukum azan saat menguburkan jenazah? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebagian masyarakat, ya, ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, ada sebagian yang mengumandangkan azan, ya. Sebagaimana ketika bayi yang baru lahir, kemudian ada yang juga diazankan. Ada yang bilang katanya tujuannya agar mayitnya tenang, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Apakah hal ini disyariatkan? Hal ini adalah sesuatu yang baru, ya. Baru itu apa Pak? Sesuatu yang belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan di zaman para ulama, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama lainnya, ya, belum ada yang melakukan perbuatan tersebut. Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga tidak ada anjuran, ya, tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW atau para sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan, ya. Padahal apa? Padahal Rasulullah SAW sering kali menyaksikan dan menguburkan jenazah, ya. Nah, yang perlu kita pahami jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang menganggap itu sebagai apa? Apakah kita menganggap azan itu sebagai ibadah atau sebagai tradisi, ya.
Kalau kita menganggap itu sebagai ibadah, maka tidak boleh. Ya. Apalagi sampai berharap mayitnya supaya tenang. Nah, ini butuh dalil juga malahan. Ya. Mana dalilnya karena mengatakan sesuatu yang gaib. Mengatakan sesuatu yang gaib ini harus ada dalilnya. Ya. Dalilnya hanya dari Al-Quran atau dari Sunnah. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, maka itu hanyalah asumsi belaka. Nah, maka kita hukumi itu adalah tradisi. Ya. Dan tradisi adalah sesuatu yang ya bisa ya terserah kembali kepada masing-masing. Sampean mau punya tradisi apa? Ya, kalau saya tidak melakukannya, ya, karena apa? Karena azan itu yang saya pahami adalah panggilan sholat, ya, panggilan sholat. Ada sih beberapa kejadian azan digunakan untuk selain sholat, misalnya untuk ketika diserang musuh, ya, ketika diserang musuh disyariatkan azan, ya. Kemudian juga ketika ada ya, bencana, ya, ketika ada beberapa kejadian-kejadian, intinya atau untuk mengusir syaitan juga boleh, ya. Misalnya ada orang meruqyah, ya, dia meruqyahnya selain dia baca Al-Quran, dia juga mengumandangkan azan, boleh. Kenapa? Karena fa inna syaiton yafirru min sautil azan, karena syaitan lari dari suara azan. Nah, itu boleh karena ada dalilnya, ya. Tetapi azan bisa menenangkan mayit. Nah, ini butuh dalil, ya. Apakah mayit bisa lebih tenang saat mendengarkan azan? Ya, kita tidak bisa menghukuminya kecuali kita mendatangkan dalilnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tidak disunahkan azan dan iqamah di kuburan karena hal tersebut tidak ada asalnya dalam sunnah, ya. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Jadi kalau masih ada orang-orang yang azan di kuburan, ya mungkin dia menganggapnya itu sebagai tradisi, ya. Tradisi, kalau kita, ya, kalau perlu kita tidak usah, apalagi kita yang punya hajat, ya Pak, ya, sarankan saja kepada orang tersebut, tidak usah Pak, tidak usah diazanin, ya. Tapi kalau itu jenazahnya adalah jenazah tetangga kita, dia mau diazanin, ya sudah, terserah, ya. Artinya kita tidak punya kewenangan untuk kasih masukan. Dan sensitif, hal ini sensitif. Nanti kalau kita menyampaikan hal-hal ini, orang dia sedang bersedih kok malah dikasih ceramah, ya, nanti malah ribet lagi urusannya. Ya sudah, paling tidak buat kita lah. Kalau buat kita, azan itu ya tidak disyariatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, karena azan itu untuk memanggil orang-orang yang masih hidup, ya. Kalau untuk bayi yang baru lahir, ya, itu sebagian ulama memperbolehkannya karena si bayi sudah bisa mendengar, ya. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia, apakah dia bisa mendengar, apakah dia bisa merasa tenang, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, saya tidak bisa menjawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu sudah kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.